hewan hidup kan perlu gambling yang agak tinggi kan Mas, apalagi kita masih nol, ilmu kita masih nol lah. Nah itu akhirnya istri nggak setuju, tapi kan kita harus tetap mencoba untuk membuktikan ke istri. Nah itu apa Mas yang bikin untuk meyakinkan istri itu apa itu Mas? Apa juga diajak nonton domba bagus istrinya? ya kita ajak istri untuk soan-soan ke kandang yang orang-orang yang baik petani besar atau peternak besar atau peternak kecil. Karena kan di situ kita bisa lihat diversifikasinya. Seperti apa sih perbedaannya, terus pengelolaan seperti apa, kayak seperti itu. Jadi biar tahu dia pasar tuh seperti apa gitu. Akhirnya kalau udah tahu pasar kan dia bisa tahu hitung-hitungannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, terima kasih teman-teman Domba Bagus sudah menjadikan channel Domba Bagus sebagai tontonan hiburan, juga sebagai referensi untuk belajar peternakan domba kambing di Indonesia. Nah, ini kita lagi jalan-jalan ini teman-teman. Nah, ini di peternakan yang baru ini teman-teman. Nah, ini belum pernah diliput Domba Bagus ini teman-teman. Nah, ini dombanya kok diliarkan kayak gini nih. Nah, ini macam-macam di Australia aja ini teman-teman. Dimana ini peternaknya, nanti kita tanya-tanya seputar perjalanan ternaknya ini teman-teman. Dombanya loh gemuk-gemuk kayak gini. Nah, ini nah ini peternaknya ini teman-teman. Nah, selamat pagi Mas. Pagi-pagi Mas. Dengan Mas siapa ini Mas? Saya Mas Aditya Bima. Mas Bima. Ya. Alamatnya di mana ini Mas? Kandang kita berada di Desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Oh, ini Kediri teman-teman. Ternyata kita tetap di Kediri aja. Tak kira ini tadi di Australia ini Mas. Ternyata masih di Kediri teman-teman. Iya. Wah. Nah Mas Bima, ini untuk kandangnya ada namanya belum ini? Untuk kandang belum ada namanya sebenarnya Mas. Soalnya kan kita baru berjalan di sekitar 3 bulan 4 bulanan. 3 bulan? Iya, 3 sampai 4 bulan. Iya, masih baru berjalan itu. 3 bulan sampai 4 bulan teman-teman. Baru saja ini berarti. Nah, ini memulai dengan berapa ekor ini Mas? Kita mulai dulu dengan 62 ekor. 62 ekor dengan apa namanya? Target kita di 64 sama pejantan. Nah, tetapi karena pejantan kita belum ada yang datang, akhirnya kita sekarang populasi 63 dengan pejantan. Terus ditambah anakan ada 6 ekor. 6 ekor anakan. Berarti sudah ada yang beranak di sudah sini? Sudah ada yang beranak. Nah, selama 3 sampai 4 bulan ini dimulai dengan 64 ekor itu Mas. Ada kematian nggak Mas? Kemarin ada kematian 1 ekor cempe. Soalnya, cempenya yang mati? Iya, cempenya yang mati. Soalnya kan kita malam nggak tahu dia beranak, kemungkinan terinjak oleh indukan lain. Jadi diinjak-injak sama indukan lain. Iya, soalnya sebenarnya sudah dipisah, tetapi masih ada banyak domba di situ. Kemungkinan ada yang terinjak, soalnya dia nggak mau makan, lemas gitu. Berarti yang mati itu anakan cuma satu ya? Iya, cuma 1. Wih, luar biasa ini. Ini dulu belajarnya di mana ini Mas? Saya sebenarnya juga korban YouTube dari Domba Bagus sebenarnya. Ini korban YouTube kita teman-teman. Iya. Nah, ini teman-teman korban YouTube juga ini. Kita banyak sowan ke kandang yang udah apa namanya, yang lebih dulu, yang sudah berkembang gitu, kita sowan ke sana, dan banyak referensi juga dari Domba Bagus juga sebenarnya. Nah, ini teman-teman. Ini korban, semoga jadi korban sukses ini Mas ya. Ya. Amin amin amin. Nah, ini. Nanti kita jalan-jalan ke sana. Nah, ini kita tanya dulu nih, Mas, ini kenapa kok konsepnya ini ada yang di panggung sana, terus ada yang kandang di bawah ini, Mas? Ya, gini konsep kita sebenarnya gini, karena kan domba itu kalau di kandang itu dia cenderung lebih takut dengan orang. Nah, takut dengan orang, dia kan akhirnya mudah stres. Nah, karena kita mengurangi hal tersebut, kita jadikan dia lebih friendly dengan orang dengan dilepas liarkan gini. Jadi kalau dilepas liarkan gini, dia lebih jinak lah dombanya, nggak begitu lari-larian. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau di bawah ini jadi setiap pagi taruh di bawah sini? Iya, kita setiap pagi kita lepas liarkan. Untuk ya dia exercise dikit-dikit lah. Nah, mantap. Lalu kita sambil jalan. Kalau ukurannya berapa dulu Mas? Ini ukurannya yang bawah ini berapa? Total luas kandang aja dulu berapa? Dulu luas kandang ini 6 sama 5. 12 kali 18. 12 meter kali
12 meter kali 18 meter. 18 ke sana ya? Iya, 18 ke sana. Oh, berarti ini 12. Terus ininya yang untuk umbarannya ini aja. Ini 5 kali 18. 5 kali 18 Iya. ya? Berarti yang untuk ini 7. Iya, ini 7. 6. Oh, 6 meter ya? Oh, jadi 11 ya. Maaf. Jadi ini Ya. 6 meter ini. Iya, 6 meter kali 5 meter. 6 meter teman-teman. Kita naik ke atas ini sambil kita lihat domba-dombanya ini. Nah, iya kan? Nah, ini dombanya. Gemuk-gemuk sekali nih teman-teman. Kayak Mas Bima ini lah. Ya kan tuh. Yang punya juga gemuk. Nah ini domba-domba. Nah ini dulu belinya Mas, belinya 64 ekor itu buntingan atau seperti apa Mas? Kita belinya di Doroan, tetapi terikut beberapa buntingan ternyata. Waktu itu ada 7 buntingan, yang sekarang sudah lahiran ada 6, tapi yang satu tadi anaknya mati, yang satu, yang 5 sudah melahirkan, yang satu masih bunting. Oh, berarti belinya Doroan tapi Ya, dapat bonus. Dapat bonus yang Buntingan. Nah ini teman-teman, ini domba-dombanya, ya kan gemuk-gemuk. Nah ini belum dikawinkan ini Mas? Kita sudah mencoba untuk kawinkan sama pejantan merino. Oh, jadi Karena sudah kan ada pejantannya juga. Sudah ada 1 pejantan merino. Karena ya itu, dia kan sebenarnya kita belinya dengan target itu kalau domba jantannya datang dia sudah siap. Ternyata ada di domba jantan ada kemunduran. Ada mundur datangnya ya. Mundur datangnya. Nah dari situ mulai ada itu domba kalau birahi kan kadang-kadang gigitin temennya kayak gitu. Jadi ada problem ear tag lepas, telinga yang sobek kayak gitu. Akhirnya kita terpaksa ada pengadaan di jantan. Pejantannya. Iya. Oh, padahal rencana pejantannya maunya apa ini Mas? Pengennya kita dolper sebenarnya. Dolper ya? Iya. Kenapa kok milih dolper itu Mas? Jadi gini, di dolper itu kan kita gini. Sekarang kan memang musimnya di para peternak itu lagi rame kan dolper. Kita riding the wave aja. Nah, tetapi kalau selama-kelamaan kan akan populasi dolper akan semakin menyebar kan. Nah, dari situ kita juga bisa ada opsi lain di penggemukan. Ya, karena kan di penggemukan dolper ADG-nya lumayan tinggi Mas. Jadi kita menurut hitungan masih bisa lah untuk di dolper. Oh jadi nanti anakannya ketika mungkin dolper ini booming dan rame, Mas Bima ini ngambil segmen yang untuk penggemukannya. Ya. Nanti dijual untuk daging berarti ya Mas ya? Iya daging. Karena kan enaknya di domba ini sebenarnya kan kita sudah ada harga-harga dasarnya kan Mas. Contoh yang betina itu per kilo ada harga di 55 atau di jantan hampir di harga 60-70 kayak seperti itu. Jadi sudah ada tafsirannya seperti apa, enggak cuman oh ini seperti ini harganya segini kayak gitu. Jadi udah ada dasarnya. Ya. Jadi itu juga menjadi alasan Mas Bima untuk memilih domba ya? Iya. Nah, padahal di daerah sini rata-rata mungkin masih kebanyakan kambing ya Mas ya? Iya, masih banyak kan kambing daerah sini. Kok Mas Bima berani untuk domba ini karena tadi ada range harga Iya, kiloan ada kayak gitu range ya? harga kiloannya. Lebih terhitung lah. Nah ini kandang untuk beranaknya ini kandang untuk beranak ini Mas? Iya, ini kandang untuk beranak. Weh, nah ini teman-teman anaknya. Berdiri dulu. Loh. Ini anaknya loh teman-teman ini. Ini rata-rata beranak berapa Mas di sini Mas? Masih rata-rata masih 1. Kita hanya ada 1 kelahiran beranak 2. Yang malah yang kecil ya, yang bagus kecil ini ya? Iya. Ini baru telinganya terlihat bagus hampir teman-teman. seminggu kayaknya. Wih. Nah ini beranaknya satu-satu, ada yang 2 cuma 1. Yang mana Mas yang beranak 2 Mas? Beranak 2 itu yang indukan yang itu yang paling selatan. Nah, yang malah paling kecil itu ya? Kecil. Oh, paling kecil itu malah beranak 2 teman-teman. Iya. Tapi ini bapaknya mana nggak tahu dia. Nggak tahu kita. Sudah dari sananya. Nah, ini teman-teman ini korban pergaulan bebas. Pergaulan bebas sih. Nah, ini anaknya. Ini indukannya. Nah, ini 1 kotak ini berapa kali berapa ini Mas? Ini kita ngambilnya yang di kotak buat kandang kawin ini kita di 2 kali 6. Ini kandang untuk kawin. Ya, 2 kali 6. 2 kali 6 ya. Nah, ini 2 kali 6. Ini pejantannya sama sekali belum ada teman-teman. Itu satu toh. Ini aja teman-teman. Jadi ini disuruh kerja keras ini. Iya. Nah ini pakai merino ya Mas sementara ya? Kita pakai merino sementara ini. Nah ini merino. Kalau betinanya ini jenis-jenis apa ini Mas? Kita di sini ada betina komposit, ada betina cross texel, ada juga merino Mas. Tapi merinonya masih umur balita. Berarti ini jenisnya komposit,
cross texel ya, Mas? Ya, cross texel Sama merino. merino ya. Tapi yang paling banyak cross texelnya ya. Cross texelan kita paling banyak. Nah, ini cross texel kayak gini nih, teman-teman. Ini banyak sekali nih. Ini sudah pernah itu juga dikumpulkan dengan pejantan ini, Mas? Sudah. Ini sudah terlihat kayak bunting ini, Mas. Ada satu yang bunting ini, Mas. Besar ada ini satu, ya? Ini juga dengan pejantan ini? Bukan, ini masih pergaulan bebas. Oh, pergaulan bebas juga. Ada satu, kita masih ada satu. Pergaulan bebas. Ini sudah pernah dicampur tapi ya? Sudah pernah dicampur. Tapi kan kita baru datang jantan ini masih sekitar 1,5 bulanan. 1,5 bulan, Ya. 1,5 bulan mau dikawinkan dengan segini banyaknya, teman-teman. Ya. Disuruh kerja keras ini pokoknya ini. Nah, ini domba-dombanya kayak gini. Mantap sekali ini, teman-teman. Nah, ini domba apa kandangnya pakai besi juga ini, Mas ya? Ya, kita sebagian besar besi karena kita kan ada kebetulan ada bengkel ya kan. Kalau kita pakai kayu, kita masih belum expert di sana, kita belum tahu, bahkan saya jenis kayu pun nggak tahu ini kayu apa. Nah, karena kita taunya di besi, akhirnya kita hampir keseluruhan ini besi. Cuman karena ada ya opsi, karena dia kan urin kan mengandung nitrat yang gede kan, Mas. Ya. Jadi kita lantai tetap harus pakai kayu untuk keawetan sebenarnya. Kalau pagar kan kita domba kan nggak pipis sembarangan. Ngomong-ngomong ini habis berapa, Mas, untuk kandangnya aja ini? Kandangnya aja sekitar hampir 100-an hampiran. 100 juta? Iya, hampir. Nanti kita review juga untuk kandangnya ya, Mas ya? Siap. Kita bikinkan satu video untuk kandang tersendiri nanti, teman-teman. Oke. Termasuk ini kok dibikin kayak gini nih, ini jelas-jelas kurbannya domba bagus ini, teman-teman. Ini atapnya kayak gini oleh ini. Nah, ini nanti kita tanya-tanya seputar untuk kandangnya full. Kita bikinnya satu video ini, tapi ini kita ngobrol untuk perjalanannya Mas Bima dulu untuk beternak ini. Mas, kalau selama 3 sampai 4 bulan ini kendala apa, Mas, yang paling banyak, Mas? Kendala mungkin ya itu ada domba-domba yang sakit, karena kita kan belum tahu sama sekali kan di domba karakteristiknya, kalau sakit seperti apa, kalau dia nggak mau makan itu karena apa, kita kan belum tahu. Nah, dari situ ada beberapa domba yang pernah kejepit kayak gitu. Itu kan akhirnya dia nafsu makannya akan berkurang. Nah, itu untuk mengatasi hal tersebut seperti apa, kita belajarnya di sana. Terus ada yang tiba-tiba nafsu makannya kok kurang, ada indikasi cacingan atau seperti apa, itu kita belajarnya masih di sana. Karena kan ya karena kita masih nol gitu. Tapi belajarnya dari mana itu, Mas? Banyak-banyak sih. Pertama dari YouTube-nya Mas Danang juga. Dari YouTube, terus dari sowan-sowan kandang. Jadi kita ke kandang-kandang yang udah besar, kita datangi seperti apa sih kita untuk mengatasi domba seperti sakit mata. Yang sering kan di pakan yang mengandung banyak konsentrasi kan paling sering kita sakit mata karena kan dia agak berdebu ya. Nah, itu sakit mata seperti apa, harus penanganannya. Terus kalau domba cacingan itu seperti apa, kita ambilkan dosisnya seberapa untuk kita injek ataupun obat oral seperti itu. Terus kita juga ada grup WA ya, Mas ya? Iya, itu sangat membantu juga ya, Mas. Sangat membantu sebenarnya itu. Bisa buat sharing-sharing, tapi sharing-sharing guyonan. Banyakan guyonan di situ, teman-teman. Kita guyon-guyon, tapi ya itu kita jadi tahu peternak di seluruh Indonesia itu di mana aja. Nah, ketika kita dolan kemana aja, kita punya teman yang dikunjungi, teman-teman. Nah, ini mantap sekali ini, teman-teman. Sudah 64 ekor. Terus beranak berapa, Mas, anaknya? 5 ya? 6 berarti sudah 70 ekoran ya? Iya, sekitar 70 ekor dengan cuma kematian 1 ekor ini, teman-teman. Tapi belum pernah jualan ya, Mas ya? Belum kita belum pernah jualan. Soalnya kita pengennya itu mengembangkan dulu. Kita perbanyak aset dulu, baru seperti kita nanti baru dimasuk di penjualan. Nah, ini berarti selama 3 bulan, 4 bulan ini pengeluaran terus ini, Mas? Iya, pengeluaran terus ya. Ini pengeluaran terus selama 4 bulan ini, pengeluaran terus ini, teman-teman. Tapi sudah diperhitungkan sebelumnya ya, Mas ya? Sudah. Nah, ini sudah. Ini kalau kapasitas full berapa ini nanti kandang ini, Mas? Ini harusnya cuma 100 sih, Mas. 100-an ekor 100-an ekor. Nanti kita kan ada pengembangan di sana. Kita bikinkan kandang lagi. Nah, itu nanti mungkin kita jadikan kandang umbaran ini kandang juga. Kandang juga, insya Allah. Ya, kita kan meneruskan dana karena kan masih pengeluaran aja. Jadi mumpung ini lahan ini belum dipakai, kita buat umbaran dulu, teman-teman. Nanti kalau sudah populasinya banyak,
Nah, kita sedikit jualan yang mana yang untuk segmen potong ya Mas ya. Iya. Nanti di grade dulu, nanti dipilah, dijual, nanti dibikin buat kandang teman-teman. Nah, ini wih, keren ini teman-teman. Ini minumnya juga sudah otomatis kayak gini nih teman-teman. Nah, ya kan. Nah, ini dulu belinya betina ini umur berapaan Mas? Kita dibeli betina ada yang range 6 sampai 7 bulan, ada range di 3 sampai 4 bulan. Yang kecil-kecil tuh masih 3 sampai 4 bulan yang kemarin waktu kita beli. Nah, yang ini tuh rata-rata di 6 sampai 7. Kan harapan kita di umur 8 bulan kita bisa kawin kan. Tapi ternyata ada kemunduran jadinya. Jantannya tadi ya. Ya. Nah, Mas Bima, kalau Mas Bima umurnya berapa ini Mas Bima? Saya sekarang sudah 25 tahun. Wih, 25 tahun teman-teman. Ini 25 tahun sudah berani beternak domba kayak gini loh teman-teman. Kalau pekerjaannya apa Mas Bima? Saya pekerjaannya ya apa ya bilang ya? Apa orang pusat ini? Wow. Jangan-jangan orang pusat ikut-ikut gosidam ini teman-teman. Kerjanya apa Mas? Kita kerjanya ada CV kita. Oh, di pekerjaan konstruksi besi-besi kayak gini? Kita ada di mekanisasi pertanian, kita ada di vendor-vendor di sejumlah BUMN seperti itu. Oh iya teman-teman, bener-bener orang pusat ini teman-teman. Dari di vendor-vendor apa itu bagian pengerjaan konstruksi kayak gitu ya Mas konstruksi ya? ada. Nah, kalau di pertanian itu di apanya Mas? Kita di pertanian itu ada di traktor roda 4. Traktor roda 4 ada, terus sugarcane grip loader seperti itu. Oh, iya. Jadi untuk alat-alat itu, wah, nanti kayaknya juga bisa bikin drone juga nih teman-teman. Kan sekarang kalau mupuk itu pakai drone ya Mas ya? Iya, sekarang banyak-banyak pakai drone. Nah, ini Mas pakannya menggunakan pakan apa ini Mas? Kita bikin complete feed, kita bikin sendiri pakannya. Oh, bikin sendiri ya? Iya. Gila ini teman-teman, pakannya complete feed. Ini kita sudah coba ini teman-teman. Ini kita kasihkan pakan yang ini ya Mas, ini kayaknya sudah kosong ini. Wih, jam segini sudah kosong ini teman-teman. Nah, ini untuk pakannya. Kita taruh sini. Nah, ini dikasih pakan. Oh, masih mau ini Masih teman-teman. mau dia. Nah, ini kan makanya. Ini bikin sendiri ya Mas ya? Ya, kita bikin sendiri ini. Terbuat dari apa aja nih Mas pakannya Mas? Kita untuk hijaunya kita pakai rumput pakcong terutama yang sebagian besar. Nah, untuk serat lain selain rumput pakcong kita ada kulit kopi. Nanti kita di karbonya ada jagung, tepung sorghum, terus ada polar juga, terus begatol ada juga. Terus di protein nanti ada CGF, ada BKK, ada menir kedelai. Terus udah itu, sebenarnya itu aja. Saya agak lupa. Nah, ini teman, ini belajar dari mana ini pakannya Mas? Kita pakan sebenarnya gini, kita kan dulu masih pakan beli itu kan kita belajar dari seperti apa sih pelativitas yang diingini domba itu kan dia makan contoh bungkil ketela itu sebenarnya kan banyak domba yang mau juga banyak domba yang tidak mau kan. Nah, daripada kita hanya invest ke sana ternyata dombanya tidak dimakan. Nah, itu kan kita akhirnya belajar dari situ Mas. Kita dulu kan dari pakan itu beli ternyata kok yang ini dombanya nggak mau sebenarnya, tapi kita ganti dengan apa yang mau seperti itu. Oh, dulu awalnya pakannya beli kita Mas. Wah, iya. Nah, mantap ini teman-teman. Kalau sekarang sudah bikin sendiri. Ya, sudah bikin sendiri. Ini yang kasih pakan Mas Bima sendiri apa ada anak kandang juga di sini? Tergantung. Kalau saya nggak repot ya saya juga kasih makan. Kalau repot ya anak kandang. Oh gitu. Iya. Nah, gini teman-teman, mantap sekali kan. Kayak gini nih. Wih, kandangnya bersih sekali nih teman-teman. Nah, Mas masih 25 tahun mau beternak domba ini. Nah, ini motivasinya apa ini Mas? Motivasinya Mas? Sebenarnya kita tuh pengen di domba ini kita pengen sebagai apa ya? Membuat domba itu menjadi nilai yang plus lah di pandangan orang-orang. Kan sebenarnya kan mindset orang-orang itu kalau beternak itu pasti orang dari cuman bisa sekolahnya rendah kayak seperti itu kayak gitu kan. Kita menghapus mindset itu. Jadi semua orang itu jadi anak muda pun sebenarnya jangan gengsi untuk beternak. Karena kan beternak sekarang sudah banyak ilmunya kan. Nggak yang dulu kita harus ngarit, harus seperti apa. Nah, di situ tuh di pertanian dan peternakan sebenarnya kita kan. Jadi
harus merubah mindset orang-orang kalau petani itu harus nyangkul di lahan atau apa, terus beternak itu harus ngarit. Kita harus merubah mindset itu. Jadi kita harus membuat anak-anak muda ini mengembangkan itu, karena kalau tidak dikembangkan lama-lama kebutuhan kita dalam daging domba ini akan semua impor kayak gitu. Oh, mantap sekali nih. Kalau Mas Bima ini sudah menikah belum ini? Alhamdulillah sudah. Nah, ini kalau sudah menikah, kan kerjanya biasanya di kontraktor-kontraktor kayak gitu. Ketika memutuskan untuk ternak domba ini, gimana Mas tanggapan istri Mas? Alhamdulillah istri pertama nggak setuju. Nggak setujunya karena apa ini Mas? Karena kan kita hewan hidup kan perlu gambling yang agak tinggi kan Mas. Apalagi kita masih nol, ilmu kita masih nol lah. Nah itu akhirnya istri nggak setuju. Tapi kan kita harus tetap mencoba untuk membuktikan ke istri. Nah itu apa Mas yang bikin untuk meyakinkan istri itu apa itu Mas? Apa juga diajak nonton domba bagus istrinya? ya kita ajak istri untuk soan-soan ke kandang yang orang-orang yang baik petani besar atau peternak besar atau peternak kecil. Karena kan di situ kita bisa lihat diversifikasinya. Seperti apa sih perbedaannya, terus pengelolaan seperti apa, kayak seperti itu. Jadi biar tahu dia pasar tuh seperti apa gitu. Akhirnya kalau udah tahu pasar kan dia bisa tahu hitung-hitungannya seperti apa. Oh, jadi istrinya diajak dolan-dolan dulu. Iya, dolan-dolan dulu. Dolan-dolan terus lihat domba-domba ini. Nah, terus apa Mas yang terus tiba-tiba istri memutuskan tuh nggak apa-apa ternak domba? Ya terima sih hitungannya Mas. Tetap kalau apa sudah melihat pasarnya tadi? Iya, karena udah melihat pasar dia, oh ternyata kebutuhan domba itu nggak cuma sedikit loh. Nah, akhirnya di situ dia, oh ternyata di situ ada peluang. Karena ada peluang kita mencoba untuk masuk peluang tersebut. Wah, mantap sekali nih teman-teman. Jadi itu teman-teman, kalau ada teman-teman yang istrinya belum cocok, ajak muter-muter ajak muter-muter aja. Nah, nanti itu kena virus-virus dari kandang itu. Nah, keseringan kandang. Nah, akhirnya mereka mau untuk beternak domba ini teman-teman. Nah, tapi setelah ini kan berjalan 4 bulan Mas, iya, ya kan? Terus tanpa apa kematiannya cuma seekor aja itu. Itu tanggapan istri sekarang gimana? Lebih mendukung lagi? Alhamdulillah masih mendukung Mas Yan, Mas. Karena kan berarti kita bisa mengelola dengan ya lumayan baik lah karena tidak ada. Nah, itu teman-teman. Nah, tapi setelah 4 bulan ini gimana Mas? Perasaannya beternak domba ini seperti apa Mas? Ternyata peternakan domba nggak semudah itu dan nggak sesusah itu. Karena bilang nggak semudah itu kan kita harus tahu nih domba itu sebenarnya pengennya apa sih, pakannya seperti apa, kondisinya harus seperti apa. Terus dia kalau sakit kan dia nggak bisa ngomong kan. Kita harus tahu sebenarnya karakteristik domba itu seperti apa, kalau dia sakit seperti apa gitu itu. Jadi kalau nggak susahnya sebenarnya di zaman yang sekarang ini kan informasi sangat banyak kan, orang-orang udah nggak pelit ilmu, jadi kita bisa lebih tahu banyak tentang ilmu-ilmu peternakan ke yang YouTube kah atau ke peternak-peternak yang sudah lebih dulu seperti itu. Nah jadi sekarang ketika ada yang sakit dadakan langsung tulis di grup, muncul sendiri jawabannya yang banyak. Nah itu teman-teman, jadi sekarang beternak domba sangat mudah teman-teman di era sekarang ini, karena kita banyak sekali, karena domba itu kita bersaudara teman-teman, jadi kita banyak saudaranya. Nah kita jadi ternaknya enak teman-teman. Nah kayak gini, ini rencana dorpernya datangnya kapan ini Mas? Bulan ini? Insya Allah bulan ini, insya Allah. Nah, bulan ini teman-teman, nanti kapan-kapan kita liput lagi teman-teman di sini teman-teman. Nah oke Mas Bima, saya terima kasih ya sudah boleh diizinkan jalan-jalan ke kandangnya ini. Siap, nah, mungkin nanti semoga segera ketemu namanya kandang ini apa namanya teman-teman. Nanti teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar biar kasih nama juga, nanti dipilih Mas Bima. Nama yang pas di sini nanti apa teman-teman. Nah, oke Mas Bima, saya terima kasih ya. Terima kasih. Jalan-jalan, nanti kita review pakan juga sama kandang boleh ya? Boleh. Nah, buat teman-teman domba bagus. Dibagikan semuanya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang pengen tahu atau pengen jalan-jalan ke kandang sini boleh ya Mas ya? Boleh, silakan. Nah, nanti menghubungi Mas Bima sendiri. Nomornya berapa Mas Bima? Kita ada di nomor 081 217 239 272. Nah, nanti konfirmasi dulu teman-teman yang pengen main ke sini. Ini mungkin karena kandangnya baru, nanti teman-teman juga bisa yang peternak-peternak baru itu
bisa datang ke sini dan tanya-tanya ceritanya itu seperti apa, mulanya itu seperti apa, nanti tanya-tanya juga di sini boleh, atau tulis di kolom komentar apa aja yang mau dibikinkan video di sini, nanti kita bikinkan semuanya di sini nanti teman-teman. Nah, bagi teman-teman Domba Bagus yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.